Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap bersemangat untuk calon-calon pengusaha sukses. Nah, menyinggung soal pengusaha sukses atau wirausaha, sebenarnya apa sih wirausaha itu? Ataukah hanya seseorang yang membuka usaha atau berdagang atau apa sih? Nah, Tujuan kami di sini untuk mempresentasikan tentang kewirausahaan, bukan hanya untuk berekspektasi. karena tingginya ekspektasi membuat kita sakit hati. Nah, perkenalkanlah kami dari kelompok 4. Saya sendiri Rizka Amelia dan teman saya. Saya Salsabella Fatmawati akan mempresentasikan apa saja sih pengertian dari wirausaha, kemudian apa saja ciri-ciri yang harus dimiliki seseorang wirausaha itu. Ada juga keuntungan dan kerugian kewirausahaan dan tumbuh kembang kewirausahaan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Menurut KBBI, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Kemudian ada menurut Richard Cantillon, entrepreneur is an innovator and individual developing something unique and new. Wirausahawan adalah seorang penemu dan individu yang membangun sesuatu yang unik dan baru. Maka dari beberapa ahli bisa disimpulkan kewirausahaan adalah Kemampuan melihat dan menilai kesempatan, mengkoordinasi, serta mengelola suatu bisnis sehingga dapat menghasilkan sebuah keuntungan. kemudian ada apa saja sih ciri-ciri yang harus dimiliki seorang wirausahawan? Yang pertama, memiliki keberanian dan daya kreasi. Seorang wirausahawan harus memiliki jiwa keberanian. Karena jika seorang wirausahawan tidak berani mengambil langkah, maka usahanya tidak akan maju pesat. Kemudian seorang wirausahawan harus memiliki daya kreasi. Karena jika seorang wirausahawan tetap stuck di zaman itu, maka dia tidak akan berkembang karena seiring berjalannya waktu, perkembangan itu pasti ada. Yang kedua ada berani mengambil resiko. Jadi kita ciri-ciri atau karakteristik wirausahawan harus berani mengambil resiko. Jadi kita kalau tidak berani mengambil resiko, takut untuk melangkah ke depan, atau aku mau ambil ini takut, nanti aku kalau tidak beruntung gimana ya, nanti kalau ini aku nggak berhasil gimana ya. Jadi karakteristik kewirausahaan harus berani mengambil resiko. Kemudian ada seorang wirausahawan harus memiliki semangat dan kemauan yang keras. Jika seseorang wirausahawan tidak memiliki semangat, maka usaha yang didirikannya tidak akan berkembang. Dan yang keempat ada memiliki persepsi dan analisis yang tepat. Jadi harus mempunyai pengalaman yang luas dan juga analisis yang tepat atau mengatur waktu sebaik mungkin. Kemudian ada seorang wirausahawan tidak boleh memiliki sifat konsumtif. Diusahakan pengeluaran tidak melebihi dari penghasilan. Ada juga memiliki jiwa pemimpin. Jadi kita itu harus menanamkan di diri kita itu berjiwa pemimpin. Kita itu nanti yang akan mengatur, kita yang akan mengelola bisnisnya, kita juga akan yang menentukan bisnisnya itu bagaimana jalannya. Jadi berwirausaha itu harus memiliki jiwa pemimpin. Kemudian ada berorientasi pada masa depan. Seorang wirausahawan harus memiliki jiwa yang bisa berorientasi pada masa depan. Maksudnya bisa melihat di masa depan ini membutuhkan apa. Jadi mereka bisa menyesuaikan kebutuhan seiring berjalannya waktu. Kemudian ada keuntungan-keuntungan berwirausahawan. Pasti penasaran kan apa saja sih keuntungan yang didapat ketika kita memulai usaha sendiri? Yang pertama ada keuntungan wirausahawan, usaha menjadi milik kita sendiri. Jadi kita itu udah enak, kita udah memiliki usaha sendiri, kita yang menentukannya bagaimana usaha itu tetap berjalan. Kemudian ada memperoleh status kepuasan.
Jika usaha itu milik kita sendiri, pastinya kita bekerja dengan kemauan kita sendiri, kemudian kita akan mendapat status kepuasan yang kita impikan. Jadi misal aku pengen kayak gini, jadi ya udah kita mengerjakannya sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga ada tidak diperintah orang lain. Jadi kita itu mau bekerja, kalau misalkan kita udah berwirausaha, udah sukses, jadi kita itu meskipun di rumah aja tuh kita udah memiliki gaji. Jadi ndak harus diperintah orang lain kayak ini ambil ini, jadi ini gini. Jadi kita tuh puas dengan hal itu. Kita tidak diperintah orang lain. Tidak harus bekerja dalam tekanan gitu Nah, ya Mbak. ya gitu, tidak harus bekerja dalam tekanan. Yang kemudian ada berhak mengambil keputusan. Karena itu usaha kita sendiri, jadi yang berhak mengambil keputusan adalah kita sendiri. Jadi ketika kita sudah mengambil keputusan, maka segala sesuatu resikonya kita yang Diri kita menentukan, sendiri yang menentukan, kita harus yang menerima resikonya. nah kayak gitu. Ada juga dapat memilih jenis usaha sendiri. Jadi kita kalau jadi pengusaha itu, oh iya, ini kan usaha saya, jadi aku mau usaha ini pengen mencoba hal baru, aku ingin usaha ini Jadi kita dapat memilih jenis usaha itu dengan diri kita sendiri. Jadi kita, oh ya wis aku tak ambil usaha ini aja. Jadi kemauan kita sendiri gitu ya Mbak. Ya, kemauan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir ada mempunyai kesempatan berjiwa sosial. Kemudian next ada kerugian berwirausahawan. Ada keuntungan, pasti ada kerugian. Yang pertama ada jam kerja panjang dan tidak pasti. Jadi kalau di Indonesia itu kan maksimal 8 jam kerja. Tapi kalau usaha itu milik kita sendiri kan kita ndak mengikuti 8 jam kerja itu. Jadi kita harus memantau bagaimana naik turunnya kewirausahaan itu. Kita harus memantau 24 jam supaya hasil yang kita inginkan, tujuan yang kita inginkan tercapai kayak gitu. Kemudian ada pendapatan tidak stabil. Ketika usaha kita sendiri, maka naik turunnya pendapatan itu hal yang biasa. Jadi kita tidak dapat mematok dalam sehari kita harus dapat keuntungan segini, harus dapat pendapatan seperti ini. Kita tidak bisa karena itu usaha kita yang menjalankan sendiri, jadi kita yang mengelolanya sendiri. Ada juga menanggung resiko. Jadi apapun resikonya di dalam perusahaan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kemudian ada belajar tiada akhir. Karena itu usaha kita sendiri, maka yang mengelola kita dan juga kita yang belajar bagaimana caranya begini, bagaimana caranya mengembangkan agar usaha ini tidak habis ditelan zaman. Kemudian bagaimana caranya seperti ini, maka kita akan terus belajar bagaimana karena kita tidak bisa Jadi kayak gini ya Mbak, kita harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, akan tidak kalah saing dengan yang lainnya. Iya, boleh. Ada juga sering terlibat masalah keuangan. Jadi kalau masalah keuangan kita nggak harus memikirkan misalkan kerugian, kita dapat rugi. Jadi, aduh aku kok rugi banget. Jadi kita tuh harus tumbuh, nggak harus merenungi keuangan sendiri tuh rugi. Kita tuh harus bangkit. Kalau sering terlibat dari masalah keuangan itu udah kerugian dari kewirausahaan. Oke, kemudian bagaimana sih caranya kita menumbuh kembangkan kewirausahaan? Maksudnya tuh bagaimana sih cara kita mengembangkan? Yang pertama, ada kewirausahaan dijadikan pembelajaran atau mata kuliah wajib. Jika jiwa wirausaha ditanamkan sejak dini, maka ketika generasi muda Indonesia lulus atau keluar dari dunia pendidikan, maka akan tumbuhlah jiwa wirausaha, memulai usaha, berdagang, atau sejenisnya. Yang kedua ada mengubah paradigma lama di masyarakat tentang wirausaha. Jadi kalau dulu itu masyarakat mandangnya, alah apa sih jualan, alah apa sih gini. Padahal wirausaha itu
membantu juga untuk Indonesia. Jadi kita itu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Jadi kita itu kayak yang tadi dibahas tentang kita itu berjiwa sosial. Jadi kita itu mengurangi angka pengangguran tadi. Jadi misalkan ada tetangga atau teman atau saudara kita yang tidak mendapatkan pekerjaan, kita dapat menarik di usaha kita itu tadi. Kemudian ada pemerintah sudah selayaknya untuk memberikan penghargaan kepada wirausahawan. Jika pemerintah mengapresiasi seorang wirausaha, maka muda-mudi bangsa akan berpartisipasi atau akan, wah, ketika kita berwirausaha kita dapat apresiasi, maka akan senang akan menjalankan wirausahawan itu. Ada juga meningkatkan nilai tambah atas kekayaan alam Indonesia. Kemudian melakukan pemerataan pembangunan secara nyata Dan adanya jaminan perlindungan atas usaha dan karya. Sekian presentasi tentang kewirausahaan dari kami. Maka jiwa-jiwa kewirausahaan itu harus ditumbuhkan sejak dini, karena akan menghasilkan muda-mudi Indonesia yang akan memiliki jiwa kewirausahaan yang baik, kemudian dapat membantu perekonomian bangsa, sehingga juga dapat memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam. Ada juga pepatah mengatakan, sekecil apapun usaha kita, yang penting kita bosnya. Tetap semangat dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.